Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Aprilianisha, NIM 22087214. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang feedback. Yang pertama yaitu klasifikasi feedback. Menurut Rusli Lutan, pada tahun 1988, terdapat bermacam-macam umpan balik dalam suasana mengajar atau melatih. Umpan balik yang dihasilkan oleh gerakan yang telah dilakukan terbagi menjadi dua, yaitu umpan balik intrinsik dan umpan balik ekstrinsik. Umpan balik intrinsik yaitu setelah seorang melakukan suatu gerakan dalam cabang olahraga tertentu, dia akan memperoleh informasi tentang beberapa aspek mengenai gerakannya sendiri melalui beberapa saluran informasi. Sebagai contoh, siswa dapat mengetahui bahwa dia melakukan pukulan servis yang salah dalam permainan tenis setelah melihat bola keluar atau menyangkut pada jaring. Umpan balik ekstrinsik. Umpan balik ekstrinsik adalah umpan balik yang diperoleh tentang tugas gerak yang sifatnya sebagai pelengkap bagi umpan balik intrinsik. Selanjutnya ada jenis-jenis umpan balik. Yang pertama yaitu general dan specific feedback. General feedback atau umpan balik umum misalnya berkaitan dengan gerakan umum, tingkah laku siswa atau pakaian yang digunakan. Yang kedua, kongruen atau incongruent feedback. Congruent feedback adalah umpan balik yang berfokus pada aktivitas belajar yang sedang dipelajari siswa. Misalnya, pada saat siswa sedang mempelajari footwork dalam stroke bulu tangkis. Selanjutnya, simple feedback. Simple feedback adalah umpan balik yang hanya berfokus pada satu komponen keterampilan dalam satu saat. Simple feedback biasanya berisi satu atau dua buah kata kunci yang menggambarkan aktivitas penyempurnaan dan diulang-ulang sebagai umpan balik selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat yaitu positif, netral, dan negatif feedback. Umpan balik positif adalah umpan balik yang diungkapkan dengan kata-kata bagus, menyenangkan, menarik, dan hebat. Umpan balik netral adalah umpan balik yang tidak merujuk secara khusus kepada siswa yang melakukan kesalahan, melakukan tugas gerak, tetapi secara netral mengingatkan kepada seluruh siswa yang sedang melakukan tugas gerak. Selanjutnya, umpan balik negatif adalah lawan dari umpan balik positif. Selanjutnya ada fungsi feedback ekstrinsik. Yang pertama, fungsi motivasi, yaitu memberi informasi pada siswa mengenai kemajuan yang telah mereka buat, sehingga mereka akan melanjutkan usahanya untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua, yaitu fungsi penguatan. Dapat berbentuk pujian sehingga siswa mau mengulang gerakan yang telah mereka lakukan. Yang ketiga yaitu fungsi informasi, menunjukkan hal-hal yang seharusnya dilakukan siswa untuk memperhalus pola gerak dan memperbaiki kesalahan. Yang keempat, fungsi ketergantungan, yaitu menyebabkan siswa bergantung pada feedback dan membuat performa siswa menurun ketika feedback tidak ada. Materi selanjutnya fungsi umpan balik, yaitu untuk memberikan dorongan siswa untuk berlatih, selanjutnya memperlihatkan tingkah laku guru yang efektif,
dan membantu siswa untuk menilai kemampuannya dan memberikan dorongan kepada guru untuk melakukan berbagai penilaian dalam aspek pembelajaran pada tingkat kompetensi siswa dalam menguasai pembelajaran. Selanjutnya feedback program. Model umpan balik. Menurut Kreitner dan Kiniki tahun 2018 dengan menggambarkan hubungan antara sumber umpan balik, penerima umpan sebuah balik, dan manfaat perilaku yang diharapkan. Sebagaimana jelaskan, seperti sumber umpan balik dan penerima umpan balik. Dan hasil perilaku balik. Selanjutnya ada aplikasi feedback dalam motorik. Kemampuan seorang pembimbing dalam pengaplikasian feedback atau timbal balik dapat dalam pengembangan motorik untuk anak mempunyai peran yang cukup besar dalam menunjang keterampilannya menguasai suatu gerakan motorik pada anak di usia dini. Materi selanjutnya yaitu menentukan kecepatan feedback. Yang pertama, kepentingan waktu. Seperti berapa cepat Anda membentukkan umpan balik ini. Yang kedua, frekuensi program. Apakah program umpan balik ini akan dilakukan secara berkala? Yang ketiga, jenis umpan balik. Yaitu tanggapan cepat mungkin diperlukan untuk umpan balik terkait masalah pelanggan yang mendesak. Yang keempat yaitu sifat respon. Yang kelima, kemudahan akses. Yang keenam, kebutuhan analisis. Ketujuh, perencanaan tanggal. Dan kedelapan, balancing act. Materi selanjutnya yaitu menentukan frekuensi pemberian feedback. Yang pertama, tujuan program. Tentukan tujuan program umpan balik. Yang kedua, sifat kinerja. Pertimbangkan sejauh mana kinerja atau situasi dapat diubah dengan cepat. Yang ketiga yaitu konteks industri. Industri tertentu memiliki standar umpan balik yang berbeda. Misalnya dalam dunia teknologi, pembaruan produk sering terjadi. Yang keempat, siklus proyek. Eh, Tentukan kapan titik-titik umpan balik akan diberikan selama siklus proyek. Yang kelima, kebijakan perusahaan. Eh, yang keenam, kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, evaluasi. Yang kedelapan, keseimbangan. Yaitu temukan keseimbangan antara memberikan umpan balik yang cukup sering untuk membantu pertumbuhan dan perbaikan. Materi selanjutnya yaitu perbedaan ability. Kompetensi dari kata kompeten yang berarti memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidangnya sehingga ia mempunyai kewenangan atau otoritas untuk melakukan sesuatu dalam batas ilmunya tersebut. Kompetensi merupakan perpaduan dari tiga domain pendidikan yang meliputi ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemampuan dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemampuan intrinsik dan kemampuan ekstrinsik. Kemampuan intrinsik adalah kemampuan
yang tercakup di dalam situasi belajar dan menemui kebutuhan dan tujuan-tujuan murid. Yang kedua yaitu kemampuan intrinsik, yaitu kemampuan yang hidup dalam diri dan berguna dalam situasi belajar yang fungsional. Materi selanjutnya, pengaruh usia terhadap keterampilan. Usia adalah konsep utama perkembangan anak. Perkembangan anak telah menjadi fokus utama psikologi selama berabad-abad. Timbul adanya ketidaksepakatan yang dikenal dengan kontroversi keturunan versus lingkungan, dan dari sudut pandang ini maka muncullah 5 teori tentang perkembangan anak. Yang pertama, teori kematangan, yang kedua teori psikoanalisis, yang ketiga teori psikososial. Setiap tahap perkembangan ditandai dengan konflik tertentu. Yang keempat teori kognitif perkembangan, dan kelima teori pembelajaran. Perkembangan fisik sangat berkaitan erat dengan perkembangan motorik anak. Motorik merupakan perkembangan pengenalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Materi selanjutnya, inteligensia dan penampilan motorik. Seorang peserta didik akan memiliki kemampuan inteligensia yang baik jika rajin serta aktif dalam berlatih, sehingga nantinya kemampuan tersebut akan memberikan kontribusi kepada individu agar mampu belajar secara cepat dan cermat, kecakapan dasar, dan keterampilan motorik. Materi selanjutnya, kesiapan aspek fisik. Kesiapan aspek fisik adalah kondisi fisik seseorang yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjalankan aktivitas fisik atau olahraga dengan baik. Kesiapan ini melibatkan sejumlah aspek fisik yang penting untuk kinerja fisik dan kesehatan secara umum. Beberapa aspek fisik yang penting dalam kesiapan fisik. Yang pertama yaitu kekuatan otot, yang kedua kekuatan inti, yang ketiga fleksibilitas, keempat koordinasi, yang kelima keseimbangan, keenam daya tahan kardiovaskular, kecepatan, yang ketujuh agility atau kelincahan, dan kedelapan ketahanan otot. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.